Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Prof. Ari Syahrial Syam. Prof. Ari, artinya sudah sangat krusialkah penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta sehingga ada keharusan menggunakan masker? Ya, pertama kita mesti lihat bahwa dari data-data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bahwa angka dari rapid test itu kan menunjukkan angka memang bervariasi ya 1-3%. Walaupun itu diperiksanya dengan full darah lengkap ya, tapi dengan serum ternyata katanya bisa lebih dari 5%. Data kita pun menunjukkan hal sama, dari molekuler kita bisa dapatkan angka sekitar 5-6%. Artinya bahwa ketika ada 100 orang maka 5 itu positif. Ini yang artinya asimptomatik ya, artinya asimptomatik atau gejalanya ringan. Jadi artinya kita bisa bilang memang sudah cukup rawan sekali di Jakarta ini ya, di mana bahwa pasti orang itu kita nggak tahu di sebelah kita itu terkena atau tidak. Kemudian didukung lagi oleh data yang ada di rumah sakit, ini ada dokter Daeng juga di sini. Bahwa dokter-dokter yang meninggal itu adalah yang terakhir meninggal ini seperti dokter ortopedi, dokter THT, termasuk juga dokter THT yang di Makassar, yang terakhir-terakhir ini saya rasa juga sebelum-sebelumnya itu mereka adalah bukan dokter yang menangani pasien COVID secara langsung. Artinya pasien-pasien itu datang kepada beliau-beliau itu sebagai pasien dengan ortopedi misalnya. Kemudian ada lagi pasien itu datang mungkin juga dengan masalah di tenggorokan atau hal yang lain yang ternyata pasien itu dengan COVID. Yang saya juga mungkin pernah sampaikan ya di awal, makanya saya worry kira-kira 2 minggu 3 minggu yang lalu itu ketika saya berhadapan dengan pasien keluarnya dengan sakit mah. Kok saya bilang ini secara klinis kok pucat sekali, diperiksa ternyata ini suatu pasien dengan PDP. Jadi artinya apa? Bahwa memang tadi itu gejalanya udah nggak jelas lagi gitu loh. Nah, oleh karena itulah saya sangat mendukung sekali memang anjuran menggunakan masker di tempat keramaian sekali lagi. Kalau di rumah seperti ini nggak perlu pakai masker gitu. Ya ketika kita juga jauh berjarakan, kita yakin bahwa memang ada di dalam mobil kita cuman sendiri ya nggak perlu pakai masker, atau berdua dengan istri yang jelas istri kita juga kita yakinin nggak ada masalah ya nggak usah pakai masker misalnya seperti itu. Ya, Prof. Ari, ini sebelumnya Jubir Presiden Fadjur Rahman mengatakan kalau bagi para pemudik dari Jakarta yang memaksa untuk mudik itu sudah dikategorikan sebagai ODP dan harus mengkarantina diri di daerah masing-masing selama 14 hari. Apakah ini dikatakan seluruh warga Jakarta sebagai ODP, Prof. Ari? Tapi ditahan dulu, Prof. Ari, kita sudah masuk waktu azan maghrib, Prof. Ari, jadi kita akan jeda dulu, kita nanti akan lanjutkan, dan pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan kita lanjutkan dialog, masih tersambung dengan Prof. Ari dan juga Dr. Daeng M. Fakih. Prof. Ari, pertanyaan saya tadi masih bisa direkam, Prof. Masih diingat ya, Prof? Boleh. Oke. Jadi begini, saya juga nggak ngerti itu kenapa kok orang di Jakarta itu bilang ODP. Ya, jadi ODP itu adalah mesti ada simptom demam, batuk, itu baru orang tapi dalam pemantauan tadi. Jadi kalau yang memang tanpa gejala itu ya tetap OTG istilahnya, atau sebenarnya kalau istilah yang di luar itu suspected atau konfirmasi. Saya nggak ngerti ini kenapa menyebutkan demikian gitu loh. Jadi ini mesti dipahamin dulu. Tapi saya setuju bahwa orang-orang di Jakarta ini adalah orang-orang dengan risiko tinggi, dengan tadi orang tanpa gejala tapi mempunyai kontak dengan penderita. Saya setuju sekali itu seperti itu. Tapi jangan menggunakan kata-kata ODP. ODP itu ada simptom, ada keluhan gitu loh. Nah, yang tadi yang misalnya PDP itu dengan keluhan yang lebih berat. Jadi sebenarnya ini kan istilah yang asli, yang benar-benar kalau kita sebagai seorang dokter clinical practice itu kita bilang suspected atau konfirmasi gitu loh. Itu kira-kira ini penjelasan saya pertama mengenai istilah ODP, OTG dan PDP gitu ya. Oke.